Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saya boleh sambil berdiri karena ada. Oh boleh, silakan Pak. Boleh Pak, tapi jangan ke sana lagi Pak ya. Udah di sini aja gitu. Panas di sana Pak. Ya, boleh lanjut lagi slide-nya. Terus mungkin kalau terkait dengan substation sebagai BUMD, bapak-bapak ibu sudah paham kan sebagai BUMD, salah satu BUMD pangan di Pemprov DKI Jakarta yang kebetulan bidangnya di perberasan. Selain itu kami juga sebagai pengelola pasar induk beras Cipinang. Untuk kerjasama di Indramayu ini kurang lebih kita sudah dari tahun 2017 sudah sampai sekarang gitu. Mungkin lanjut. Nah, untuk berbicara bagaimana produk pertanian itu bisa sampai ke hilir atau ke konsumen. Nah, di sini mungkin yang kita perlu perhatikan yaitu pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nugroho itu terkait dengan bagaimana budidaya yang baik, yang sehat seperti itu, supaya menghasilkan produktivitas tinggi, kemudian juga diterima konsumen dengan kualitas yang baik. Nah, untuk menjadikan beras itu berkualitas yang baik, pasti tentunya di situ ada zona integrasi. Nah, zona integrasi di sini yaitu adanya siapa? Adanya petani, adanya gapoktan, kemudian adanya asuransi, kemudian adanya perbankan, kemudian juga adanya fasilitas pendukung organisasi pertanian, drying, rice mill unit, dan kemudian metode transportasi. Nah, untuk berbicara pertanian organik, sebenarnya kami juga sudah memulai berbisnis pertanian organik ini. Nah, namun kendalanya adalah karena kami biasa memproduksi beras reguler atau konvensional, jadi produksi di Cipinang. Jadi biasanya kami memberikan pandangan kepada teman-teman yang ada di daerah untuk membuat zona integrasi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Purwo, berarti di situ harus ada peternakannya, ada petani yang untuk mengolah untuk menjadikan pupuk, kemudian bertani, kemudian tadi mengolahnya. Nah, di sini perlu adanya sinergitas. Nah, kemudian dari produk yang dihasilkan oleh Gapoktan tadi didistribusikan kepada konsumen atau misalnya ke market atau bisa melalui kami di food station. Nah, saya boleh cerita bahwasanya padi bawor yang ditanam di sini itu sudah kami produksi dengan merek Jasmine namanya, dan kami jual hanya di Aeon dan Lulu gitu. Jadi mungkin bapak-bapak kalau ke Jakarta atau ke Tangerang bisa melihat itu produk bawornya sudah diproduksi jadi namanya Jasmine. Udah masuk Aeon ya? Sudah masuk Aeon gitu. Itu dari petani Indramayu. Nah, ini sebenarnya menjadi langkah untuk bagaimana sebenarnya bawor ini menjadi produk unggulan seperti itu. Nah, seharusnya di sini bisa ditingkatkan menjadi produk indikasi geografis. Nah, sehingga memiliki nilai yang lebih lagi di situ. Nah, kemudian untuk bagaimana si produk itu bisa sampai menjadi konsumen, yaitu produk ini kalau sampai ke modern market khususnya itu harus ada perizinan tertentu, label-label yang tercantum di dalam kemasan. Nah, itu biasanya petani-petani harus mendaftarkan dulu. Nah, biasanya kalau petani secara langsung itu sulit gitu, karena biasanya modern market ini memiliki aturan keuntungannya, kemudian returnya dan lain-lain, model kemasannya seperti apa. Nah, biasanya kami sebagai BUMD DKI Jakarta yang memproduksi beras, biasanya kami memfasilitasi petani punya produk apa sampai dipropos ke kami, kemudian kami mendevelop gitu. Kami mendevelop, kita daftarkan perizinannya, dari situ ada PSAT, ada halal, kemudian kalau terkait dengan yang organik itu dari lahannya, dan kemudian kita daftarkan, kita buat kemasannya sebagus mungkin, dan kemudian kita pasarkan. Tugas kami sebenarnya di Jakarta adalah sebagai hilirnya untuk bagaimana memproduksi beras yang berkualitas dari petani untuk diterima ke konsumen dalam bentuk beras sehat atau beras yang berkualitas. Tentu saja beras-beras yang kami produksi itu sudah terstandar dalam Permentan 31 dan 48, dan tentu saja untuk organik ini kami juga terus menuju kepada market yang lebih besar. Untuk saat ini kita baru ada 2 produk organiknya, yaitu beras merah putih organik dan beras IR organik. Kedepannya kita akan ada produk-produk lain. Apabila nanti dari Indramayu ini ada produk-produk lagi bawor organik misalnya, kita akan mendevelop jadi Jasmine organik seperti itu.
atau mungkin dengan produk beras merah organik atau beras hitam organik. Mungkin kalau Itu kalau untuk mengenai jenisnya tadi. Kalau mengenai merek apa saja? Apa hanya Jasmine saja? untuk yang untuk merek Bawor yang kita punya ini mereknya hanya Jasmine. Oke. Dan itu satu-satunya kita yang punya. Oh, oke, lisensinya ya. Mungkin nanti MPS 01 modif nanti mereknya beda lagi berarti. Bisa jadi. Nah, kalau nanti itu sudah berlabelkan organik, kita bisa jual bawah dengan merek yang berbeda. Oke. Mungkin lanjut Pak. Ya, di sini tadi zona integrasi yang sudah saya jelaskan. Lanjut. Nah, kemudian untuk tadi beras yang disampaikan itu beras organik. Beras organik biasanya sebelum menuju beras organik, orang bilang biasanya beras sehat, tapi ternyata beras sehat tidak ada di pasaran. Beras sehat atau beras yang benar-benar di Depok, ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini beberapa klasifikasi beras yang biasa kita produksi dan biasa kita dapatkan dari petani-petani Indramayu, Karawang, Subang. Ada beras yang beraroma, ada beras yang natural, ada beras yang wangi, ada beras yang warna hitam, ada warna merah, dan di sini ada beras yang organik. Mungkin lanjut Pak. Nah, bagaimana untuk menstrategi supaya produk tersebut bisa terdistribusi kepada konsumen? Yaitu yang pertama adalah kualitas produksi. Kualitas produksi baik di lahan maupun di dalam proses pasca panennya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho, yaitu SOP-nya dilakukan dengan benar, kemudian tersertifikasi organik, dan kemudian di situ kita harus secara kontinu petani menanam sesuai dengan kebutuhan konsumen seperti itu. Karena seperti halnya Bawor ini, saya boleh cerita tahun 2019 itu hanya sekitar kurang lebih 15 hektar, 2020 50 hektar, sekarang sudah sekitar kurang lebih 150 hektaran. Dan kita terus menuju bertambah sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kemudian ini yang menjadi PR kita bersama-sama. Apabila ternyata nanti Bawor bisa menjadi organik, berarti kita bisa mencoba menjadi produk baru dan menjadi produksi yang lebih masif lagi seperti itu. Harapannya seperti itu. Kemudian best price gitu. Jadi Bawor ini masih masuknya bukan beras khusus gitu. Jadi masih dalam beras konvensional. Jadi harganya tergantung dengan HET seperti itu. Jadi kalau misalnya petani di sini nanam Bawor, kemudian harganya di atas R atau di atas yang di konvensional, itu saya rasa tidak akan masuk di pasar gitu. Tetapi kalau misalnya ternyata petani di sini memproduksi dengan organik secara sistem organik, otomatis harganya akan di atas harga pasar. Nah, di situ ada tujuannya untuk meningkatkan taraf pendapatan petani seperti itu. Tapi setuju apabila di sini melakukan proses pertanian organik bisa meningkatkan pendapatan petani. Kemudian kemasan juga harus bagus, itu menjadi poinnya. Dan yang terakhir yaitu promosi dan digital marketing. Nah, kemudian biasanya petani-petani di sini kan tugasnya hanya bertani saja. Nah, di situ harus perlu namanya korporasi ataupun misalnya Gapoktan, BUMD atau BUMDes yang mana memfasilitasi dalam hal promosi, marketing dan digitalisasi. Mungkin itu untuk strategi produksinya. Lanjut. Oke, lanjut lagi. Efisiensi biaya produksi untuk kesehatan tanaman, kemudian kesehatan masyarakat dan untuk keberlanjutan lingkungan. Harga beras organik tentu saja di atas HET, dan permintaan pasar saat ini adalah permintaan pasar lokal maupun internasional sudah mulai meningkat. Lanjut. Nah, beras sekarang adalah lifestyle gitu. Jadi beras-beras sekarang apalagi kita yang ada di DKI Jakarta sekarang sudah mulai aware terhadap kesehatan. Jadi beras-beras organik atau beras khusus ini menjadi keunggulan bagi kami sebagai daya tarik untuk pembelian. Nah, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi beras ada lifestyle dan beras organik bisa menjadi salah satu usaha bagaimana kita meningkatkan tingkat pendapatan petani. Iya. Mungkin itu. Luar biasa, boleh tepuk tangan Terima untuk kasih, Pak Mas Jian. Jian. Ini kalau Jian ngobrol bisnis Pak Jian, cash flow-nya itu apakah perputarannya cepat sekali untuk beras yang dipasarkan oleh food station, khususnya beras yang di sini Yang organik, itu bagaimana ya? perputarannya? Oke. Kalau kita berbicara bisnisnya deh. Tadi saya ada datanya tapi saya nggak sambil lanjut itu. Oh iya. Jadi untuk beras organik kami karena penjualan, jadi begini, penjualan beras organik itu saat ini kami
melalui modern market gitu. Modern market salah satunya apa? E-commerce gitu. Karena kalau misalnya kita langsung terjun ke modern market, itu akan ada biaya mungkin listing fee. Nah di situ kita ada beban biaya tambahan lagi, yang mana kadang di supermarket itu sudah full untuk di displaynya itu kadang sudah full, kita tuh sudah nggak bisa masuk. Nah salah satunya apa? Biasanya harusnya teman-teman Gapokta di sini juga bisa melakukan, yaitu penjualan melalui e-commerce gitu. Itu yang sekarang kami lakukan sebelum menuju ke modern market, yaitu ke Aeon atau ke Superindo atau ke Farmers Market seperti itu. Nah untuk penjualan beras organik saat ini masih cenderung relatif tidak besar gitu. Paling hanya sekitar 10% dari bisnisnya kami gitu. Nah untuk yang beras khusus lainnya, jadi beras organik ini benar-benar bersertifikat organik. Kemudian ada juga yang beras khusus. Beras khusus itu seperti beras merah, beras hitam, beras putih, japonica, seperti itu. Tempat pasarnya di kami salesnya sekitar 10%-an dari total sales seperti itu. Nah untuk yang nanti rencana yang organik lagi itu kemungkinan target kami masih di 10% itu, dan penjualan kami melalui e-commerce gitu. Nah untuk yang Jasmine dari bulan ke bulan saya lihat trennya itu sekarang sudah sekitar 15 ton per bulan kebutuhannya. Dari awal pertama itu berapa ton Dari kebutuhan awal yang lain? pertama sekitar kurang lebih 100-an. 100 100 kiloan. Oh, sekintal ya. Ya. Sedikit banget. Sekintal ya, 4 karung. Karena begini, pada saat itu adalah kita memulai dengan petani yang nanam hanya sedikit, Oke. sekitar kurang lebih 15-an hektar. Kalau dikonversi menjadi gabah kering panen itu paling Ya, sekitar lebih sedikit. ya, Menyusut. Ya. Belum nanti diayak, itu lebih sedikit lagi. nah itu akan Ya. jadi sedikit. Oh. Nah, kita sekarang makanya petaninya sudah makin banyak ya, kita siapnya juga semakin naik. Maka dari itu kita sudah kerjasama dengan Gapokta Tani Mulus gitu. Kita sudah minta mereka tanamkan 100 hektar, 150 hektar, nanti ke depannya bisa kita kerjasama lebih banyak lagi. Tentunya melalui BI juga kita bisa bersama-sama berkolaborasi dengan Pak Nugroho juga, nanti bagaimana memproduksi bawor supaya lebih berkualitas, produktivitasnya meningkat Pak, dan bisa menjadikan beras sehat seperti itu Pak. Jadi sebetulnya petani udah nggak usah Nggak usah repot-repot risau lagi, ya, nggak usah repot ya. risau. Tinggal Betul. ikuti prosesnya kemudian sudah bisa diambil alih oleh food station untuk pemasarannya. Oh, kan udah gampang ya. Kalau tadi udah disimak juga, kalau misalnya kita berangkat sendiri, petani berangkat sendiri itu agak sulit sih ya. Prosesnya tuh banyak banget yang harus disiapkan Ya, ya. itu perizinan dan lain-lain. Ya. Betul. Aeon itu yang beli-beli Selain K-pop perizinannya, gitu ya. modalnya. Modal Modal di sini Modal. modal untuk masuk ke modern market ini besar sekali. Besar sekali ya. Apalagi di petani atau Gapokta pasti mereka mengalami kendala di pembiayaan. Betul. Pasti dananya terbatas. Walaupun ada kur ya. Meskipun ada tetap kur. aja. Nah, apalagi kan kalau di modern market itu ada termin pembayaran. Betul. Iya. Dan ada beberapa Pembayarannya bisa sekitar hampir 1 bulan Nah. atau 1 bulan lebih. Nah kalau petani ditangguhkan 1 bulan atau 2 bulan, apakah mau gitu kan? Iya, betul sekali. Itulah sinergitas yang terjadi ya di acara hari ini ya. Tapi prospek organik memang semakin tahun semakin meningkat ya Mas ya. Semakin tahun semakin meningkat. Jadi jangan khawatir petani yang di sini untuk bisa ikut serta nih dalam metode yang baru ini Ya. ya. Hanya saja yang perlu dipersiapkan adalah tadi zona integrasinya dulu. Karena apa? Kalau misalnya tadi di sini misalnya panen padi organik, kemudian Pak saya ada panenan Pak, misalnya 100 ton gitu, Iya. organik. Terus bagaimana Pak? Dijual ke food station kita nggak bisa terima. Oh, Karena apa? Oke. Pabrik kami yang di sana itu hanya untuk padi konvensional, sedangkan organik ini harus dedicated gitu. oke. Harus pabrik tersendiri. Nah makanya itu mungkin peran dari Bank Indonesia, mungkin nanti peran dari perbankan, mungkin dinas pertanian begitu ya Pak. Nanti ada bantuan dari price bill unitnya, kemudian dryingnya, supaya nanti di situ petaninya bisa produksi sendiri, kemudian food station maklun ke mereka. Maklun ini berarti apa? Food station mengirimkan kemasan kepada petani, diproduksi di tempatnya petani, food station hanya terima barang jadi langsung didistribusikan ke modern market. Itu berarti lebih menguntungkan petani. Lebih menguntungkan petani. Bagus. Petani bisa dapat untung dari mulai padinya, kemudian harga berasnya.
gitu. Oh, Udah punya pabrik independen sendiri kok ya. Iya. Lebih untungnya lebih gede ya Mas ya. Baik, ini sudah kita terima penjelasan yang luar biasa, tapi tadi sempat disinggung pamara. Dalam pengelolaan budidaya padi ramah lingkungan atau organik di kelompok kami, ini memang setelah kami mendapat bimbingan dari BI, baru mulai terbuka dan semangat. Memang kita beda Pak, pembimbingan atau istilahnya depot-depot yang sudah dilakukan oleh perusahaan saprodi organik. Nah, yang diberikan oleh BI ini berbeda Pak. Oh, Jadi pertama saya mendapatkan ilmunya dulu Pak melalui pelatihan yang diberikan oleh khususnya Pak Profesor Nugroho yang ditugaskan BI mungkin untuk mendampingi kami Pak. Kami dikasih ilmunya dulu untuk mengolah kompos organiknya bagaimana, kemudian harus cara mengukur kerataannya juga kita diajari, cara membuat N organik, P organik, K organik, kami diajari semua gitu di awalnya. Nah, sekarang